Halo teman-teman. Jika Anda penggemar sepak bola pasti tahu klub sepak bola Barcelona yang terletak di kota Barcelona di daerah otonom Catalonia, Spanyol. Kawasan tersebut memiliki luas sekitar 32.108 km persegi dan berpenduduk sekitar 7,8 juta jiwa. Secara historis maupun saat ini, daerah otonom ini selalu berniat menuntut pemisahan diri dari Spanyol. Mengapa demikian? Untuk memahami ini, kita perlu menelusuri sejarah tanah otonom ini. Dimulai pada akhir abad ke-8, Kerajaan Frank didirikan, di bawah kekuasaan Pangeran Barcelona. Dan kemudian disebut Catalunya. Pada tahun 1137, Pangeran Catalunya dan Ratu Kerajaan Aragon menikah, menciptakan Kerajaan Aragon bersatu. Dan kemudian, Kerajaan Catalunya menjadi basis kekuatan Angkatan Laut dan perluasan di Mediterania, Kerajaan Aragon bersatu. Pada tahun 1469, Raja Kerajaan Aragon, Ferdinand II, menikahi Ratu Isabella I dari Kerajaan Castile, menciptakan Kerajaan Spanyol. Namun, kedua kerajaan mempertahankan hukum, institusi, perbatasan, dan mata uang mereka sendiri. Pada tahun 1492, ketika Spanyol memulai penaklukannya atas Amerika, Kerajaan Kastilia mulai berkembang dan memiliki kekuatan politik yang lebih besar. Mereka segera memulai perang saudara, agar bisa menindas budaya dan bahasa, serta institusi Kerajaan Aragon, termasuk Catalunya. Pada tahun 1641, setelah Perang Saudara Spanyol, Catalonia memisahkan diri untuk membentuk sebuah negara bernama Republik Catalunya, di bawah perlindungan Kekaisaran Perancis. Sejak 1714, Catalunya telah dianeksasi oleh Kekaisaran Spanyol secara paksa. Raja Philip V dari Spanyol melucuti Catalonia dari hak politiknya dan memberlakukan institusi tersebut, memperlakukannya sebagai provinsi Spanyol. Pada 1803, ketika Perang Napoleon pecah, Catalunya menjadi tanah yang dikuasai dan diduduki oleh Kekaisaran Perancis. Pada tahun 1931, Catalonia sekali lagi memperoleh otonomi dan memulihkan Republik Negara Bagian Catalunya. Tapi kali ini milik Negara Republik Spanyol. Dari tahun 1936 hingga 1939, Perang Saudara Spanyol pecah, menyebabkan runtuhnya Republik Spanyol. Dan sebagai gantinya ada negara Spanyol yang otoriter, di bawah kepemimpinan Francisco Franco. Dia segera mengobarkan perang untuk menekan otonomi. Akibatnya, Catalonia sekali lagi dicabut hak politiknya dan dianeksasi sebagai provinsi Spanyol. Pada tahun 1975, Francisco Franco meninggal. Kediktatoran runtuh. Negara demokrasi Spanyol didirikan. Dan Catalunya terus diberikan otonomi dalam bahasa Katalan. Hal itu sangat jelas tertuang dalam konstitusi Spanyol yang diundangkan pada tahun 1978. Dengan demikian, dari segi sejarah dapat kita lihat, pada mulanya Catalunya adalah sebuah negeri merdeka. Itu adalah kerajaan yang terpisah. Namun, seiring berjalannya waktu, dengan banyaknya perang, tempat ini tidak dapat menentukan nasibnya. Kemudian digabung menjadi tanah lain. Terkadang dikuasai dan ditindas oleh kekuatan luar. Dan dalam keadaan terbaik, itu menjadi sebuah republik, tanah dengan pemerintahan sendiri dan tunduk pada banyak kendala ekonomi dan politik. Pasalnya, masyarakat di sini memiliki sejarah yang penuh dengan suka dan duka. Begitu jauh di lubuk hati masyarakat sini dan budaya, mereka selalu ingin bisa kembali ke awal, sebagai negara merdeka. Dan tidak di bawah pengaruh kekuatan apapun. Selanjutnya, tentang faktor ekonomi. Pada awal abad ke-18 dan ke-19, Catalonia menjadi kaya melalui perdagangan dengan Amerika. Saat ini, Catalunya tetap menjadi salah satu daerah terkaya di Spanyol. Itu juga merupakan rumah bagi sebagian besar kantor pusat perusahaan manufaktur keuangan besar Spanyol. Pada tahun 2021, PDB Catalunya adalah sekitar 270 miliar dolar, sekitar 20% dari PDB Spanyol. Oleh karena itu, mereka menganggap kontribusi mereka terlalu banyak kepada pemerintah Spanyol, dibandingkan dengan apa yang dapat mereka terima sebagai balasannya. Oleh karena itu, masyarakat selalu merasa tidak adil ketika harus mensubsidi daerah lain. Dan mereka berpikir bahwa dengan uang itu, ketika diinvestasikan di tanah ini, tanah itu akan tumbuh lebih besar lagi. Namun, pemisahan diri yang berhasil hampir tidak mungkin. Terakhir kali, pada 2017, saat gerakan separatis terkuat di kawasan itu. Pada tanggal 1 Oktober 2017, Catalunya mengadakan referendum untuk memisahkan diri dari Spanyol, untuk mendirikan negara yang berdaulat dan berpemerintahan sendiri. Namun, selama masa pemungutan suara, pasukan pemerintah Spanyol menindas pemungutan suara dan menyerbu kantor di Catalunya, merebut semua surat suara.
Meski surat suara disita, para pejabat mengatakan 90% pemilih mendukung pemisahan diri. Maka, pada 27 Oktober 2017, Parlemen Catalunya mengeluarkan resolusi yang menyatakan kemerdekaan. Meskipun pemerintah Spanyol mengatakan itu ilegal. Peristiwa ini membuat Spanyol semakin agresif dengan Catalunya, dengan melucuti otonominya dan memenjarakan para pemimpinnya. Dengan demikian, kita dapat melihat bahwa tuntutan pemisahan Catalunya tercetak dengan budaya sejarah dan karena kekayaan tanah ini. Video berakhir di sini. Terima kasih semua untuk menonton dan menyukainya. Jika menurut Anda videonya bermanfaat, beri kami suka dan berlangganan saluran untuk mendukung kami. Sampai jumpa dan sampai jumpa lagi.